Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan semangat, dan semangat ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang merasakan kesentausaan batin, yang kemudian sentausa batin ini membuat diri kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, selalu memberikan kenyamanan siapapun yang selalu dirinya bersyukur, dan menjadikan syukur itu adalah bukti kehambaan, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan tambahan nikmat yang sangat luar biasa yang akan dirasakan Anda, kita semua yang senantiasa bersyukur. Teman-teman yang rahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa sih ketika saya sudah berikhtiar berusaha menerapkan segala ilmu wirausaha, ilmu bisnis, ilmu leadership, manajemen dan sebagainya, tapi saya belum merasakan ketenangan jiwa dan belum merasakan kesuksesan yang saya impikan, yang saya dambakan, yang cenderung malah justru saya rugi, saya bangkrut, dan kemudian saya kehilangan banyak hal. Nah teman-teman yang rahmati Allah, bisnis, usaha, dagang dan sebagainya itu bukan masalah strategi saja, ilmu manajemen saja, ataupun ilmu bisnis saja, tetapi ada satu yang kemudian perlu kita perjuangkan, yang perlu kita terus jaga sampai hayat kita, yaitu adalah spiritualitas kita. Ketika kita menjadikan kehidupan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita menjadi jalan kita meraih ketenangan, maka ketenangan itulah yang akan membina kita menjadi hamba-hamba yang selalu merasakan kebahagiaan dunia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa ia beribadah, maka ia akan memberikan ketenangan qalbu, yang dimana ketenangan itu menjadikan hamba tersebut terasa bahagia yang tak terlukiskan. Nah, rata-rata orang-orang yang beribadah, dia nyaman hidupnya, yang kemudian tentram hidupnya, tak harus banyak harta melimpah, tetapi ia terasa dicukupi oleh Allah. Ini aneh, ini menarik, ini yang perlu kita buktikan. Tak banyak harta, tak banyak jabatan, bahkan apa adanya hidupnya, tapi ia pegang spiritualitasnya, dia jaga ibadahnya, dia jaga zikirnya, dia jaga berbagi kepada sesama, dan amal baik, berbuat kebajikan kepada sesama, menjaga lisannya, maka apa yang dirasakan di dalam dirinya itu malah justru semakin ketenangan, merasakan ketenangan, kenyamanan, dan Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya sehingga ia lebih produktif, ia lebih prima, dan bisa dirasakan oleh dirinya dan lingkungannya. Orang-orang akan melihat ada karisma di dalam dirinya. Karena itu teman-teman, jadikanlah momen terbaik ini adalah momen yang membuat diri kita adalah orang-orang yang selalu menjaga spiritualitas kita. Karena spiritualitas akan mengantarkan siapapun yang menjaganya akan hidupnya tertata, tidak berantakan, dia akan berkarisma, dia akan berwibawa, dan sangat disegani, dan sangat anggun tentunya ketika ia berbicara, terus kemudian dia berpendapat. Dia tak banyak menyakiti orang, tetapi dia cenderung memberikan kebermanfaatan dalam setiap tutur katanya, dalam setiap sikapnya. Nah teman-teman, bahwa kita di bumi ini Allah ciptakan kita di bumi ini untuk mengemban amanah,
yang kemudian amanah tersebut dapat mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat atau tidak. Ketika seorang hamba selalu memikirkan apa yang dititipkan oleh Allah menjadi amanah, maka dia akan lebih hati-hati, dan kemudian kehati-hatiannya akan mengantarkan dia amanah, dan amanahnya akan membawa ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup. Sehingga orang-orang yang amanah akan menjadikan dirinya akan lebih bernilai, lebih mapan, lebih terjaga, lebih berwibawa, dan mempunyai arti. Jadi ketika Anda ingin mempunyai arti, bukan menumpuk harta, melainkan cukup Anda amanah, yang kemudian dengan amanah tersebut menjadikan kendaraan Anda mendekat diri kepada Allah. Niscaya Allah akan membalas berlipat-lipat ketenangan di dalam hati ini. Jadi teman-teman, ayo jadikan momen terbaik kehidupan ini adalah untuk menjaga spiritualitas kita. Apapun yang sudah Allah rencanakan tentang hidup kita, niscaya maka syukuri, dan pasti akan membuat kita semakin bertambah nikmat, rasa puas dalam hidup, rasa bahagia, tentram dalam hidup. Itulah orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa. Jangankan bagi Anda yang kemudian saat ini sedang merasakan bahagia, orang-orang yang sedang merasakan galau ketika melihat Anda yang tenang jiwanya ikut merasakan ketenangan, seakan ada rasa iri di dalam dada mereka, yang kemudian penasaran kenapa ia bisa seperti itu, yang kemudian itu menjadi rahasia hidup kita, yang kemudian rahasia itu akan menjadikan momen terbaik Anda untuk bisa berbagi. Rahasia itu dibagikan kepada saudara-saudara Anda. Ini loh rahasianya. Masalah penilaian orang lain tak masalah, tetapi yang jelas apa yang kita perbuat, apa yang di dalam hidup kita, apa yang di dalam jiwa kita, benar-benar itu adalah kesempatan terbaik untuk kita menjadikan hidup ini jujur apa adanya, amanah, dan bisa diri kita merasakan yang benar-benar murni tumbuh dari kolbu. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menatap tentang niat-niat kita, tujuan-tujuan kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri ini adalah hamba. Pasti ada maksudnya, yang kemudian ketika kita sebagai seorang hamba selamat dengan setiap ujian-ujiannya, maka akan menjadikan diri kita selalu diberikan ketenangan, kenyamanan, kesentausaan batin, keberhasilan, kesuksesan, yang kemudian kesuksesan itu diukur dari segala sisi, sehingga orang-orang manusia hamba yang lain mengikuti dan menjadikan kita adalah inspirasi. Tentunya bahagia ketika kita menjadi orang yang dapat menginspirasi banyak orang, dan kemudian kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang selalu menjadikan kita suri tauladan, orang-orang menjadikan diri kita suri tauladan, dan kita menjadi orang yang selalu dirindu, dan itu menjadi bekal di mana kita bisa menjadi bermanfaat. Kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat dan menebar kebermanfaatan. Sampai akhir hayat kita pun kita selalu dirindu dan selalu diingat. Karena itu buah dari usaha-usaha kita, amal-amal kita di dunia yang selalu menjaga keistiqomahan dan menjaga spiritualitas kita, untuk bisa menjadikan kehidupan kita semakin baik. Kehidupan kita selalu orientasinya adalah ikhlas lillahi ta'ala,
prestasi yang ada di dunia ini menjadi saksi ketika seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga Allah memberikan karunia terbesar di dalam hidupnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba kesayangannya. Nikmat teman-teman ketika kita menjadi orang-orang yang selalu disayang Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita. Nah teman-teman, ayo kita raih kebahagiaan dengan kita mempunyai orientasi yang jelas, yaitu hidup ini adalah untuk beribadah, yang kemudian ibadah kita mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat, yang kita kelak akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, yang dimana kita duduk bersama mereka dan kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara, dan tempat peristirahatan kita selamat sampai tujuan, sehingga kita tidak ada hal-hal yang makruh di dalam hati kita, ya, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, ya, sehingga kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Selamat siapapun yang hidupnya untuk bermanfaat, untuk meraih kesuksesan, untuk beribadah, untuk menjadikan hidup ini adalah bekal ke surga nanti. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya Denny Albar Irama, mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.